Selamat malam segenap jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom dari Tuhan untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Malam ini kita kembali berjumpa di dalam ibadah malam dalam program Sabda dan Doa. Mari kita angkat pujian kita ke hadapan Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Satu bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini dari kitab Kejadian pasal yang ke-47 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Demikian sabda Tuhan. Sebelum saya baca, kita akan berdoa. Tuhan, kembali kami menaikkan puji dan syukur atas segala kebajikan-Mu yang Tuhan sudah boleh nyatakan bagi kami. Malam ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami sekalian, sehingga kami mampu memahami kehendak Tuhan. Dan kami tahu firman ini akan menguatkan dan menyegarkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sabda Tuhan. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depan-Mu? Sebab tidak ada lagi uang." Jawab Yusuf, "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka kamu akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu."
Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi, dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal dan dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih, supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus." Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya, karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Demikianlah firman Tuhan. Segenap jemaat, berbahagialah kita. Mari kita angkat pujian kita ini ke hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, segenap jemaat Kerambe dimanapun kita berada, baik di rumah maupun di tempat-tempat di mana kita mengikuti panduan ibadah pada malam hari ini. Satu bagian firman Tuhan ini memberikan kita satu perenungan, yaitu tidak memanfaatkan keadaan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada bulan Maret tahun 2020, pemerintah bangsa Indonesia mengumumkan bahwa
Sudah ada virus corona yang melanda masyarakat kita. Ditandai dengan adanya orang yang terpapar dengan virus ini. Waktu itu kita melihat bahwa sebelum ada virus, alat-alat kesehatan secara khusus masker masih sangat langka kita jumpai atau ada, tetapi orang-orang tertentu saja yang memakai. Tapi setelah ada pengumuman virus, tiba-tiba masker dijual mahal, bahkan ada yang sampai 10 dan 50 kali lipat dari harga yang sebenarnya. Bahkan tiba-tiba masker ini menghilang dari pasaran. Demikian juga dengan alat-alat yang lain. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dalam pembacaan kita bahwa 7 tahun masa kelaparan terjadi di Israel, Mesir dan sekitarnya. Dan keadaan ini adalah keadaan yang sangat buruk. Bahkan makanan dan kebutuhan hidup yang lain sulit didapatkan. Yusuf yang penuh hikmat mengatur sedemikian rupa perekonomian supaya kehidupan tetap berlangsung. Ia mengumpulkan semua uang. Setelah uang tidak ada, mengumpulkan ternak. Setelah itu tanah-tanah mereka untuk kelangsungan kehidupan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Kadang situasi-situasi itu dimanfaatkan dengan tidak sewajarnya. Yang satu diuntungkan, yang lain dirugikan, dan lain sebagainya. Sebagai orang Kristen, mari kita berhikmat. Mari kita mengusahakan kesejahteraan. Jangan kita mengambil untung di dalamnya. Jangan kita memperhitungkan hari ini, tapi kita tidak melihat apa yang akan terjadi hari esok. Adakah yang mengetahui apa yang akan terjadi besok? Tidak. Tapi jika Tuhan masih mengaruniakan hari ini untuk kita pakai, mari kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kesejahteraan dan kehidupan bersama. Mari ibu bapak, saudara-saudara, kita sungguh-sungguh menyadari akan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan janganlah kita memanfaatkan situasi-situasi yang ada. Pada bulan yang lalu, saat pandemi ini kembali melonjak, banyak saudara-saudara kita yang dirawat di rumah sakit membutuhkan tabung-tabung oksigen. Tapi tiba-tiba tabung ini naik. Bahkan ada yang menimbun. Di manakah nurani kita, ibu bapak, saudara-saudara? Di manakah kepedulian kita sebagai saudara-saudara? Inilah yang harus kita pikirkan untuk kehidupan kita. Inilah yang harus kita maknai dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menopang kita. Amin. Malam ini kita akan menaikkan doa kita dan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga. Sepanjang minggu ini Tuhan telah tuntun sertai, dan kami telah mengakhiri 1 minggu ini lagi ya Tuhan, dan besok kami akan memasuki hari baru, yaitu hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan untuk kami datang memuji menyembah-Mu. Kami tahu dan percaya begitu banyak yang Tuhan sudah boleh kenan untuk kami boleh alami. Dan biarlah itu semua ya Tuhan boleh kami nikmati
dan kami syukuri bahwa Tuhan tidak pernah melupakan dan Tuhan senantiasa menuntun menyertai kami. Malam ini ya Tuhan, kami datang bersyukur bersama dengan Bapak Yusuf Rudi dan Ibu Yetiku yang Tuhan sudah boleh tambahkan umur dan boleh berulang tahun pada hari ini. Biarlah dengan pertambahan umur ini mereka boleh menikmati kasih dan anugerah-Mu dan senantiasa boleh menjadi berkat dalam kehidupan dimanapun mereka berada. Kami juga datang berdoa untuk keluarga Bapak Pali dan Sarungalo. Kami datang berdoa agar keluarga diberi kekuatan kesehatan, secara khusus kakek nenek Rangga dalam masa tua. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menopang, menuntun, walaupun secara fisik mereka sudah jauh dari kekuatan dan sudah masuk dalam berbagai-bagai keterbatasan, tapi Tuhan senantiasa topang tuntun. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati anak yang ada di Jakarta, yang ada di Morowali dan di Timika. Di dalam rumah tangga mereka masing-masing, di dalam pekerjaan mereka, bahkan anak-anak mereka Tuhan berkati. Sehingga senantiasa mereka boleh menjalani hidup karunia Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, cucu-cucu dalam pertumbuhan, di bangku sekolah dan juga ya Tuhan, dalam merenda masa depan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan juga yang sementara dalam pertumbuhan, kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun. Malam ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu yang sementara senantiasa bergumul. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun. Baik yang sementara dirawat di rumah sakit, yang sementara dalam isolasi mandiri, yang sementara dalam pemulihan-pemulihan di rumah, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Allah datang menjamah mereka, meneguhkan, memberikan kekuatan iman sehingga boleh menjalani hidup karunia ini walaupun saat ini mereka dalam kelemahan oleh karena sakit penyakit. Demikian juga ya Tuhan yang saat ini dalam duka cita karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Juga malam ini ya Tuhan, kami mempersiapkan diri untuk memuji menyembah Engkau esok. Walaupun ibadah kami tidak dilaksanakan lagi di gereja, kami lakukan melalui ibadah online dan kami bersama dengan anak cucu kami di rumah. Tuhan siapkan kami, mampukan kami supaya boleh memaknai hari yang Tuhan telah tentukan dan kuduskan. Demikian juga kami berdoa untuk segenap majelis gereja. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun dalam mengangkat tugas pelayanan. Dan juga ya Tuhan kami berdoa untuk majelis gereja yang akan mengambil bagian secara khusus di kelompok pelayanan Karasik B yang akan melayani besok. Kiranya Tuhan senantiasa berkati dan topang sehingga boleh melakukan pelayanan ya Tuhan dan boleh membawa berkat bagi segenap jemaat-Mu. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami topang tuntun dan senantiasa boleh menjadi alat berkat-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan sudah boleh kenan bagi kami semua jemaat-Mu di Jemaat Karambe, sehingga kami boleh menjalani hari-hari dalam minggu ini, dan Tuhan masih kenan untuk kami menikmati malam ini, dan besok kami akan masuk pada hari Minggu yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Semua ini kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita segenap jemaat pada malam hari ini. Selamat malam, selamat mempersiapkan diri untuk memuji menyembah Tuhan pada hari Minggu besok. Tuhan memberkati.